Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nadif Hamdanillah. Hehehe. Halo guys, di sini saya sedang bersama Mas Maulidi, salah satu anggota KSR PMI Kabupaten Pamekasan. Mau tahu selengkapnya, mungkin kenalan dulu Mas ya. Ya. Hai guys, para subscriber channel Nadif Hamdanillah. Perkenalkan, nama saya Maulidi. Saya merupakan anggota KSR PMI Kabupaten Pamekasan. Sudah. Tunggu mau minum. Mungkin diminum juga Ya. dan Kopi, biar tidak tegang. biar lebih rileks. Mungkin ini video pertama saya, seperti punya jadi produser podcast, kayak podcast dan seperti itu. Oke dah. Perkenalan sudah. Mas Maulidi sendiri ini kan merupakan anggota KSR PMI Kabupaten Pamekasan. Ya. Sebelum Mas Maulidi bergelut di PMI, apakah dulu waktu sekolah SMA atau SMP mungkin pernah mengikuti ekstrakurikuler PMR? Ya, betul. Jadi sebelum saya bergabung di PMI, saya tahu PMI itu dari PMR, Mas. Tepatnya pada saat itu tahun 2014, saat saya di SMA kelas 2 malah. Saya ikut PMR itu SMA kelas 2. Yang menyebabkan saya ikut PMR adalah pada saat hari Senin. Biasanya kalau anggota PMR itu kan jadi tim kesehatan. Nah, itu Artinya di belakang aja. di belakang. Rindang. Tempatnya rindang gitu kan. Teduh. Saya pikir wah enak juga jadi anggota PMR katanya. Inspirasinya awalnya itu. Oh, jadi awal mula sebelum PMI kan PMR. PMR. Ikut PMR, iseng-iseng Mas. Iseng-iseng. Iseng-iseng. Oke. Tapi setelah saya masuk sebenarnya bukan hanya itu yang didapat. Yang didapat banyak ilmunya. Contohnya pertolongan pertama, perawatan keluarga dan sebagainya. Oh iya, lagi mungkin waktu Mas Maulidi jadi PMR, anggota PMR, mungkin pernah mengikuti perlombaan atau sebagainya kejuaraan ekstrakurikuler PMR. PMR. Pernah. Saya pernah ikut Jumbara waktu itu yang diadakan di Secata Rindam Brawijaya di Jember. Jember. Pada saat itu ya. Pada tahun berapa Mas Jumbara? Tahun 2014. 2014. Jadi Mas Maulidi waktu tahun 2019 kemarin kan juga ikut Jumbara. Juga ikut, tapi sebagai merupakan pendamping. pendamping ya. Dulu juga pernah sebagai peserta. Berserta. Oke. PMR sudah, masuk ke yang sekarang PMI. Di PMI Kabupaten Pamekasan itu sejak tahun 2000. Di PMI Pamekasan. Iya. Sejak 2016. 2016. Ya. 16, 17, 18, 19, 20. 5 tahun. 5 tahun. Nah, selama 5 tahun bergelut di PMI ini, apa yang Kak Maulidi ikuti atau Mas Maulidi ikuti seperti kayak diklat atau pelatihan dan semacamnya? Ya. Jadi begini Mas Nadif. Untuk menjadi kayak seorang relawan PMI itu sebenarnya harus lulus dulu yang namanya diklat SAR. Pasti. Ya, setelah lulus diklat SAR, kita di PMI dibekali banyak pelatihan, apalagi ya, diklat-diklat semacam itu. Dimulai dari yang pertama yaitu diklat SAR dulu. Kalau sudah lulus, ada diklat yang namanya diklat PP, pertolongan pertama. Karena untuk menjadi seorang pertolongan pertama harus ikut diklat itu. Ya, yang namanya untuk PMR, PMI Ya. pasti tidak jauh dari kata-kata PP. Tidak jauh dari kata-kata PP. Ya. Masalah yang lain itu sunnah. Sudah. Kegiatan apa saja Mas untuk pelatihannya yang pernah Mas Maulidi ikuti sejak bergabung di PMI ini? Ya, saya bersyukur sebenarnya teman-teman. Kenapa begitu? Karena sejak saya di PMI banyak pendidikan dan pelatihan yang saya ikuti. Yang pertama diklat SAR, diklat PP, diklat Urban Search and Rescue, diklat apa lagi? PDP dan Emergency Response, ada diklat BCLS. Nah, BCLS ini yang berkesan bagi saya.
Kenapa begitu? Kalau boleh tahu Ya. kan BCLS semua penonton pastinya tidak tahu mas. Ya. Apa itu BCLS-nya? BCLS itu adalah suatu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan di Malang. Oh. Itu diwajibkan untuk mahasiswanya agar dia bisa qualified dalam pertolongan pertama, khususnya dalam bidang kegawat daruratan, khusus kasus henti nafas di jantung. Jadi pada saat itu PM Pamekasan mengirimkan 5 orang, termasuk saya, pada saat pelatihan itu. Dan alhamdulillah pada pelatihan itu saya ranking 3 Ya. dari peserta. Itu kalau boleh tahu se Indonesia apa se Jawa Timur? Itu khusus mahasiswa Poltekkes saja. Oh, tapi Iya. dari PMI. Dari PMI ikut juga 5 orang. Selama di PMI apa saja mas kegiatannya? Kegiatan di PMI banyak, mulai dari masa aman dan masa tidak aman. Kita nyebutnya begitu karena apa? Karena kalau di masa aman yang kita lakukan adalah seperti sosialisasi kesehatan, pelayanan ambulan kepada masyarakat, gitu kan. Selain juga unit pelayanan darah, mungkin sudah banyak yang tahu bahwa PMI hanya urusan darah kan gitu. Sebenarnya kan tidak begitu. Ada pelayanan ambulan gitu. Kalau di masa yang tidak aman kita nyebutnya itu biasanya di masa bencana. Ya. Kalau seperti yang kita hadapi bersama sekarang, mungkin yang sudah tapi sudah new normal. Kalau corona itu merupakan gawat ya kak? Gawat, betul. Kenapa begitu? Karena akibat pandemi ini semua kegiatan kan terganggu. Ya caranya kembali kepada kita sebenarnya, bagaimana kita menjaga kesehatan, gitu kan, cuci tangan itu sebenarnya sudah cara lama. Namun karena pandemi ini jadi populer dan masyarakat baru mau menerapkannya begitu. Betul sekali. Ya. Berhubung sekarang sudah new normal, kita sudah juga mematuhi aturan physical distancing. Iya, katanya teman-teman geser, jangan dekat-dekat. Bukan takut tertular, nanti sayang katanya. Oh iya mas, tadi Ya. juga menyebutkan pelayanan ambulan. Pelayanan Ambulan. Gimana sih gambaran untuk mekanisme kerja tim pelayanan di PMI Kabupaten Pamekasan? Ya. Pelayanan ambulan PMI itu dimulainya sebenarnya sudah sejak lama. Sejak kita belum memiliki ambulan juga sudah jalan. Dengan cara kita menyediakan SPP dengan perlengkapannya. Kalau ada kejadian kecelakaan, kebakaran, itu kita berangkat menggunakan sepeda motor awalnya. Sepeda motor ya. Tapi alhamdulillah di PMI Kabupaten Pamekasan mendapatkan bantuan ambulan. Ambulan. Ya? Ambulan. Hibah Pemda. Sejak saat itu mulai efektif dan kita melakukan pelayanan itu yang melakukan KSR, tentunya yang sudah lulus pelatihan ambulan. Mungkin Kak Mas Maulidi di sini sudah bertahun-tahun di PMR, di PMI. Ya. Apa hal yang paling berkesan bagi Mas Maulidi sendiri? Ya, kalau hal yang paling berkesan sebenarnya ada satu yang cukup saya ingat, yaitu pada saat merujuk seorang ibu. Seorang ibu. Iya. Ceritanya gimana Mas? Ya, itu pasiennya perempuan, usianya 54 tahun dan warga Pamekasan. Warga Pamekasan. Iya. Usia 54 tahun. Usianya 54 tahun. Sudah cukup tua Mas. Sudah cukup tua. Karena kondisi penyakit yang dialami, jadinya dia susah bergerak. Dan pada suatu ketika beliau sakitnya kambuh gitu ya, dan keluarga menghubungi PMI untuk ditransport ke rumah sakit. Nah akhirnya kita datang dengan kondisi beliau yang seperti itu. Katanya perawat setelah sampai di rumah sakit, pampasnya harus diganti gitu loh. Harus diganti. Mau tidak mau kan kita yang harus menangani. Dan pada saat itu yang bertugas laki-laki semua. Saya, Kak Hairul Rasid, Mas Pilar Imanadi. Jadi kita bertiga yang menangani pada saat dan itu. mengganti pempes. Betul. Jadi pengalaman itu luar biasa. Karena apa? Karena pada saat itu
posisikan pasien itu sebagai ibu kita gitu loh. Jadi kita melayani dengan hati, bagaimana seharusnya kita memperlakukan beliau seperti ibu kita. Dan tentunya juga menuju ke prinsip Prinsip kenetralan tanpa membeda-bedakan ya Mas Maudidi. Tidak berbeda-bedakan. Hanya itu hal yang berkesan, mungkin ada lagi. Ya, hal yang berkesan banyak, khususnya di dalam bidang pelayanan ambulan. Miris ya sebenarnya kalau kita melihat jumlah kasus di Pamekasan. Karena apa? Karena kita memiliki data untuk kasus pada tanggal 29 April sampai 30 Mei kemarin dalam operasi Ketupat Semeru itu ada 10 kejadian, di mana 8 kejadiannya kecelakaan lalu lintas, 1 kejadian kasus medis, dan 1-nya kebakaran kendaraan. Kalau melihat data itu, dominasinya kecelakaan lalu lintas. Nah, mau tidak mau karena PMI dalam hal ini pelayanan ambulan bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat pre-hospital, jadi sebelum ke rumah sakit kita yang menangani. Ya, mau tidak mau harus kita lakukan respon kepada masyarakat. Terus kita ketahui bersama bahwa yang sering terjadi kecelakaan Lalu lintas yang jadi bagi terjadi. teman-teman yang berkendara mungkin tetap Hati-hati. hati-hati, jangan lupa pakai helm, yang mobil jangan lupa pakai sabuk pengaman. Mungkin sudah Mas, sampai di sini saja dulu. Siap. Untuk pertemuan Cat Podcast pada kali ini. Ini merupakan video podcast saya yang pertama. Sampai jumpa di lain hari. Sudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo guys, selamat malam. Sama seperti kemarin, kita sedang melaksanakan tugas lagi, mengantar warga sembuh pasca perawatan dari RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo ke rumah kediaman pasien. Selamat malam, tetap semangat, siap sigap tanggap untuk Pamekasan hebat.